Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami diberi kesempatan untuk mempresentasikan tentang materi ekosistem inovasi. Kelompok kami sendiri terdiri dari Lukman Syarif, Bella, Nanda Larasati, Yonatan Dandi, dan saya sendiri Haris Aditya. Apa itu inovasi? Inovasi merupakan kelanjutan dari penemuan dan kegiatan inovasi yang merupakan penciptaan nilai yang melibatkan peningkatan teknologi. Dalam pencapaian nilai tersebut, inovasi harus secara signifikan mampu memberikan nilai tambahan kesejahteraan yang direpresentasikan pada layak jual atau tidak layak jualnya produk atau jasa tersebut. Peran teknologi dalam inovasi sendiri adalah sebagai sesuatu yang bermanfaat, yang secara nyata memberikan pengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Kualitas manfaat dari teknologi akan tergantung dari adanya sistem inovasi, yaitu kemampuan implementasi dan pengembangan inovasi yang sangat dipengaruhi oleh bagaimana pelaku yang ada dalam sebuah komunitas tersebut berperan. Ekosistem, sistem atau sekelompok yang saling berhubungan elemen dibentuk oleh interaksi komunitas organisme dengan lingkungannya. Sistem atau jaringan bagian yang saling berhubungan dan berinteraksi seperti dalam bisnis. Untuk berhasil dalam inovasi, perusahaan mapan tidak harus bertindak seperti startup. Aspirasi setiap startup adalah menjadi perusahaan sukses. Ekosistem inovasi. Ekosistem inovasi adalah sebuah jaringan ekosistem di mana terdapat pihak-pihak seperti stakeholders, komunitas, dan pemain-pemain lain yang berperan sentral terhadap tumbuh kembangnya inovasi. Ekosistem inovasi sendiri dapat terdiri dari pemerintah, korporasi, universitas, startup, venture capitalist, investor, pengusaha, yayasan, para mentor, dan media, di mana masing-masing memiliki peran dan berkontribusi terhadap perkembangan inovasi dalam dan untuk area tertentu. Terbentuknya jaringan informasi di antara masing-masing aktor tersebut juga menjadi nilai dan fokus utama bagi ekosistem inovasi. Melalui jaringan informasi yang terbentuk di dalam ekosistem inovasi, masing-masing aktor dapat berbagi informasi dan juga sumber daya yang dapat membantu satu sama lain mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. 5 prinsip ekosistem inovasi perusahaan. Yang pertama adalah tesis inovasi. Tesis inovasi dengan jelas menetapkan pandangan perusahaan tentang masa depan dan tujuan strategis inovasi. Yang kedua adalah portofolio inovasi. Portofolio ini harus berisi produk yang mencakup seluruh spektrum inovasi, yaitu yang dapat digolongkan sebagai inti, berdekatan, dan transformasional. Yang ketiga adalah kerangka kerja inovasi. Ada beberapa contoh kerangka kerja inovasi, misalnya kerangka kerja Running Lean 28, karya Asmaurya, dan model kesiapan investasi Steve Blank 29. Yang keempat adalah akuntansi inovasi. Dengan kerangka kerja inovasi yang ada, perusahaan sekarang perlu memastikan bahwa mereka menggunakan praktik dan metrik investasi yang tepat untuk mengukur kesuksesan. Yang kelima adalah praktik inovasi. Prinsip inti untuk praktik inovasi hanyalah bahwa tidak ada produk yang dapat dibawa ke skala sampai memiliki model bisnis yang divalidasi. Aspek dari ekosistem. Aspek pertama adalah aktor. Aktor dalam ekosistem bisnis terdapat 7 tipe, yaitu customer, market, product, proses, organization, stakeholder, dan government. Yang kedua adalah aspek hubungan antar aktor,
yang merupakan anggota dari organisasi atau perusahaan dengan teknologi yang digunakan dan pemahaman antara teknologi yang dimiliki dengan kemampuan dari anggota. Ketiga adalah performance atau health yang dibagi menjadi 4 faktor, yaitu value, critical mass, continuous performance improvement, dan joint learning. Yang keempat adalah dynamic evolution, yaitu dinamik atau evolution dari sistem yang tergantung dari performance yang dimiliki. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan tentang tahapan ekosistem. Untuk tahapan ekosistem, yang pertama ada BERT. Perusahaan harus fokus mengakuisisi hal yang mendorong hubungan baik dengan konsumen, supplier, dan pihak lain. Yang kedua ada expansion, dapat dicapai dengan meninggalkan skala dan hubungan dengan partner serta pembentukan standar dalam kunci segmentasi pasar. Yang ketiga ada leadership. Fokus pada Queen Effect, keadaan di mana suatu sisi perusahaan harus memenuhi bahan baku dan konsumen untuk bekerja sama secara berkelanjutan. Yang terakhir ada Sovereign Wall, tahapan implementasi ide baru yang muncul saat proses bisnis agar konsumen tidak memiliki pilihan untuk berpindah dengan kompetitor. Selanjutnya ada network inovasi. Framework Triple Helix Framework merupakan model dalam pengolahan inovasi yang mendukung daya saing suatu negara, banyak dikenal dengan hubungan yang intens antara pemerintah, akademis, dan bisnis. Triple Helix merupakan konsep yang menjelaskan suatu inovasi muncul dari hubungan yang berimbang dan timbal balik terus-menerus yang dilakukan pemerintah, akademisi, dan bisnis. Untuk inovasi terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama ada akademis. Akademis terdiri dari SDM, riset fasilitas, lab atau uji. Yang selanjutnya ada bisnis. Bisnis terdiri dari pemanfaatan ide inovasi, tenan, investor. Yang ketiga ada pemerintah, yang terdiri dari regulasi, jaringan akses, program anggaran. Selanjutnya akan saya lanjutkan Sains Technopark. Kawasan dikelola secara profesional dengan tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan mempromosikan budaya inovasi dan daya saing dari bisnis berbasis pengetahuan. STP digunakan untuk menginisiasi, mengalirkan pengetahuan dan teknologi di antara lembaga litbang, universitas, serta industri. Beberapa contoh STP. Yang pertama itu Daejeon Science Town, yang kedua itu Songguancheon Science Town, yang ketiga itu Tsukuba Science City, yang terakhir Bandung Technopark Zabeka Research Center. Teknologi transfer office. Bila STP bisa dikatakan sebagai agen yang menjual intellectual output, maka kantor TTO berfungsi menyajikan sistem pelayanan terkoordinasi satu atap untuk memenuhi target hilirisasi hasil penelitian inovatif di perguruan tinggi. Tugas TTO yang pertama itu layanan terkait penguatan karya inovasi, yang kedua itu layanan terkait pengelolaan HKI, yang ketiga itu layanan terkait kegiatan inkubasi bisnis, yang keempat itu layanan hukum, promosi produk, pelatihan. Contoh bisnis ekosistem di Indonesia. Bisnis ekosistem dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan sentra dan KUB adalah KEK. Bisnis ekosistem yang lebih lengkap entitasnya setelah sentra adalah KUBI. Salah satu contoh bisnis ekosistem di Indonesia dengan skala awal dan paling kecil adalah sentra. Contoh dari bisnis ekosistem yang serupa dengan KEK adalah klaster. Klaster merupakan jaringan produksi dari perusahaan-perusahaan yang menguntungkan secara erat. Lion dan Atherton. Terdapat 3 hal mendasar yang dicirikan oleh klaster industri. Yang pertama itu komunalitas, ialah bahwa bisnis-bisnis beroperasi dalam bidang serupa dengan fokus pasar bersama. Yang kedua, konsentrasi, ialah bahwa terdapat pengelompokan bisnis
yang dapat dan benar-benar melakukan interaksi. Yang terakhir itu konektivitas. Ialah bahwa terdapat organisasi yang saling terkait dengan beragam jenis hubungan yang berbeda. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih.